pedagang baru yang sama ya, sama jualannya perabot plastik kayak gitu juga. Lalu berpikir ya entah benar apa tidak, wah biasanya kalau orang itu pakai Gunung Kawi, pakai penglaris apa segala macam kan kayak gitu ya, ngomong-ngomong begitulah. Yang saya lihat ini anak saya, bukan ayam bakakak. Karung yang dibawanya 3 Mang. Berarti itu kan berarti kali 3 udah 15 miliar. Nyai Langsat atau siapa itunya yang minta tumbal satu lagi Mang. Kenapa dia bisa tambah kaya? Pengunjungnya, pembelinya tambah banyak. Makanya katanya dia punya bisnis apa gitu, bisnis sampingan gitu. Pokoknya Pak Nono seneng raktir, borong bakso saya. Masih mau ngantar orang-orang gitu Pak? Oh udah nggak mau lagi. Kapok ya? Persaingan usaha terkadang di luar logika. Nalar pun tak ada karena tertutup nafsu belaka. Jalur sesat ditempuh demi lancarnya usaha. Dengan menjual jiwa pada makhluk gaib durjana. Tumbal nyawa manusia pun dipersembahkan sukarela. Tanpa mengetahui kalau diri sendiri akan jadi tumbalnya. Sebuah ritual hitam pesugihan penglaris usaha ini dijalani secara nekat oleh kerabat Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam mencekam? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mang Ei dan tim kembali hadir dan sudah menyiapkan seorang narasumber. Ini yang baru, belum pernah tampil di MM ya. Namanya Pak Iwan. Iwan. Apa kabar Pak Iwan? Baik, alhamdulillah. Jadi sobat, Pak Iwan ini punya kisah yang tidak bisa dilupakan ya. Kejadiannya tahun 2010 ya Pak Iwan? Tahun 2010 ya betul. Jadi Pak Iwan ini mengantarkan temannya yang ingin melakukan pesugihan ya? Pesugihan iya, dengan menumbalkan anak. Pak Iwan tahu itu? Tahu, karena saya mengantarnya ke sana. Maksudnya nggak dicegah begitu? Aduh, ya maaf ya, jadi saya memang mungkin secara karakter ya, saya ngerasa kita berteman juga, saya cuma pedagang bakso yang biasa ngetem di depan kiosnya. Saya anggap Pak Nono itu kan lebih gimana dari saya, kan nggak mungkin saya ngasih saran atau ngasih kritikan. Apalagi saya waktu itu ya kurang ngerti lah tentang hal begitu. Di daerah mana itu lokasinya? Di daerah kota Cirebon sih. Oh masih di dalam kota ya? Iya. Oke. Tahun 2010. Infonya dari Pak Iwan? Bukan. Cuman ngantar saja? Sendiri ya, minta antar. Saya tanya mau kemana, tujuannya apa, dia sendiri yang cerita kan kayak gitu. Oke. Dan dia kelihatannya juga tidak butuh saran atau kritik dari saya Pak, karena memang niatnya kelihatannya sudah bulat. Sekarang Pak Iwan apa aktivitasnya Pak Iwan? Sama dari dulu, saya sampai sekarang masih jualan bakso. Jualan bakso ya? Ya. Di daerah mana? Di daerah ya masih di kota Cirebon. Bakso apa ini? Bakso urat. Oke sobat, malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Inilah Pak Iwan. Begini Mang Ei, ini saya mau cerita nih satu kejadian di tahun 2010. Dulu ya, dari dulu sampai hari ini juga saya kan masih jualan bakso ya. Jadi ceritanya saya kenal dengan seorang teman yang namanya Pak Nono ini. Alasannya karena saya kan penjual bakso keliling, tapi ada beberapa titik saya ngetem. Ini nama samaran ya? Iya. Nah jadi kalau saya ngetem itu paling lama saya di depan kiosnya Pak Nono. Kios perabot rumah tangga yang plastik-plastik itu, ember, baskom gitu ya. Di situ ya mungkin karena ya entahlah kenapa, mungkin karena saya di situ penjualannya lebih rame ya di depan kios itu. Jadi lama ya, kadang-kadang
3 jam, ya sedikitnya 2 jam gitu Mangkalis itu. Akhirnya dekatlah kita dengan Pak Nono itu, penjual perabot ya, yang punya kios. Pak Nono itu Mang umurnya masih di atas saya sekitar 3 tahun atau 4 tahun lah Mang. Cuma istrinya jauh lebih muda, ada perbedaan 10 tahun, cantik kayak gitu. Kalau Pak Nono ini asli dari Jawa Timur, saya lupa lagi itu kotanya kota apa. Istrinya orang Sunda dari Ciamis gitu. Dekat, akhirnya kenal sama anak-anaknya. Anaknya ada 2, yang kecil saya sebut aja Mia lah. Yang besarnya yang laki-laki anggap aja namanya Iqbal gitu kan. Kalau istrinya Susi lah gitu kan. Bukan nama yang sebenarnya ya. Lama-lama karena saya sering ngetem di situ sampai kadang-kadang bisa sampai 3 jam gitu, dekatlah. Mereka juga pelanggan kita. Jadi akhirnya kebetulan Pak Nono juga orangnya supel gitu. Ya jualannya seperti yang lainnya lah. Normal gitu omsetnya awalnya kan gitu. Tapi dirasakan oleh Pak Nono ini mulai ada perbedaan di 7 bulan terakhir, katanya setelah ada pedagang baru yang sama ya, sama jualannya perabot plastik kayak gitu juga, yang waktu itu orang ya, dia baru pindah dari kota mana gitu, jualan baru buka kios di situ sama, tapi bukan sebelah, agak loncat beberapa kios lah di situ. Langsung rame jualannya, langsung rame, pengunjungnya banyak gitu kan, bahkan tambah lengkap item dagangannya tuh. Nah di situ mungkin Pak Nono sudah mulai merasa kurang nyaman, lalu berpikir ya entah benar apa tidak, wah biasanya kalau orang itu pakai Gunung Kawi, pakai penglaris apa segala macam kan kayak gitu ya, ngomong-ngomong begitulah. Ya saya sih nggak ngasih saran apa-apa ya, saya tidak punya saran apa-apa. Padahal saya mengalami ya, namanya orang jualan pasti ada pasang surut, nggak mesti karena ada apa atau ada apa. Ada kalanya kita juga nggak tahu, tiba-tiba rame, kadang-kadang tiba-tiba sepi tanpa alasan. Cuma kelihatannya kalau Pak Nono ini mulai meresahkan keadaan itu. Singkat cerita, suatu hari itu Pak Nono itu pernah manggil saya. Katanya saya diajak pergi ke suatu tempat, katanya di daerah Garut. Kebetulan saya kan bisa nyetir mobil ya, dulunya kan pernah nyetir angkot. Jadi ceritanya Pak Nono katanya mau sewa mobil, mau disetirin sama saya, disupirin sama saya ke Garut 3 hari. Nah saya kan gak langsung jawab iya, karena saya kan orang jualan Mang. Ya Pak Nono mungkin ngerti, ya sudah izin dulu sama istri. Saya pun janjinya begini. Saya ditanya berapa omset saya sehari kalau jualan. Saya jawab waktu itu berapa ya, 250.000 sehari gitu. Ya udah Pak Iwan saya kasih 500.000 sehari. Ini kan 3 hari, 1,5 juta tuh kan, nggak usah jualan dapat uang segitu, nggak usah modal apa segala macam. Akhirnya saya rundingan dengan istri saya Mang. Ya setuju istri gitu. Dikasih tahu tujuannya kemana? Ya, ke istri. Dikasih tahu tujuannya mau kemana kan kayak gitu. Cuma ke Garut lah, mungkin istri taunya main atau kondangan atau keperluan keluarga atau lain lah ya, kayak gitu. Istri saya memang kebetulan nggak terlalu kepo ya sama urusan suaminya kan kayak gitu kan. Yang penting suaminya pulang bawa uang kan gitu ya. Gitu Mang, simple. Pak Nono itu ngerental mobil Avanza warnanya silver. Saya nggak kenal kota Garut Mang. Saya itu orang Cirebon yang nggak kemana-mana lah, jarang, paling jauh ke Bandung, Jakarta kan gitu, nggak kenal namanya daerah. Ya udah, Pak Nono yang nunjukin arahnya, katanya Pak Nono pernah ke sana, gitu. Makanya saya ditunjukin arahnya harus kemana, belok kemana kayak gitu, ikutin aja. Sampai ngelewatin daerah pegunungan gitu di Garutnya tuh ada banyak kebun-kebun teh tuh Mang. Dari kebun teh itu lepas itu tuh, saya tuh ngelewatin ada satu hutan yang pohonnya kayak angker gitu, pohon-pohon tua, dan di kiri kanannya tuh daun-daunnya tuh nyambung gitu. Jadi kayak terowongan gelap. Ya nggak panjang lah, berapa ratus meter gitu. Saya juga lupa lagi itu nama daerahnya apa. Di jalan juga kan cerita kan. Sebetulnya bukan saya yang nyelidik Mang.
Pak Nono sendiri cerita bahwa sebenarnya tujuannya dia mau cari penglaris gitu tuh, atau pesugihan lah ya. Katanya sih numbalin anak kan kayak gitu. Oh, saya kan dengernya ngeri ya. Kebayang kalau anak saya ditumbalin kan kayak gitu. Tapi udahlah, itu urusan dia kan kayak gitu ya. Saya juga nggak nanya anak yang mana yang mau ditumbalin, apa si Mia, apa si Iqbal kan kayak gitu. Wah, nggak berani nanya, nggak tega saya. Jadi ya udah. Lagian juga ngasih saran juga udah terlambat dan saya nggak ngerti apa-apa, nggak mungkin saya ngasih saran. Apalagi dia orangnya lebih dewasa dari saya, Mang. Kelihatannya juga lebih pinter gitu ya. Nanti saya nasihatin malah dia yang nasihatin saya. Selepas dari situ lewatin sawah-sawah, berhenti, ada di kanan saya itu ada bukit nggak terlalu tinggi, Mang. Ada anak tangganya dari batu gitu. Ada sekitar ya kurang dari 100 anak tangga lah. Karena bukitnya memang tidak tinggi. Jadi di atas bukit itu ada gubuknya itu gubuk bambu tapi dibuat unik gitu loh. Bukan kayak gubuk-gubuk orang biasa, bukan penduduk biasa. Jadi ada hiasan-hiasan tulang apa gitu tuh. Pokoknya antik lah kalau menurut saya sih ya. Bagus gitu. Di dekor. Di belakangnya itu ada semacam batu besar gitu. Di belakangnya agak ke samping kelihatan. Jadi ada lubang besarnya di batu itu tuh. Kami turun di dekat anak tangga itu, jadi samping kanan jalan. Sebenarnya saya diajak oleh Pak Nono untuk ikut ke atas. Barangkali 3 hari nungguin di sini, barangkali bete. Nggak apa-apa lah, saya di sini aja. Karena saya takut, Mang. Itu sepanjang anak tangganya itu banyak monyet. Di situ saya kan kalau monyet satu mah saya mungkin nggak takut ya, itu banyak. Nah, alasannya itu aja, jadi itu nggak bisa ditawar. Sebenarnya Pak Nono juga agak maksa ngajaknya tapi nggak bisa. Nah itu di sana kami itu disambut sama Mbah Lawu di sana tuh. Ini yang berangkat berapa orang, Pak? 2 orang aja. Jadi waktu itu tuh di mobil itu Pak Nono tuh sudah bawa perbekalan makanan untuk kebutuhan kita, juga ada syarat-syarat tuh, Mang. Apa ya? Kayak kembang 7 rupa, terus ada kemenyan, ada ayam putih yang katanya ini khusus, katanya ada ayam tulak atau apa itu namanya. Ada hitam-hitamnya sedikit entah di bagian kepala atau waktu itu saya lihat di bagian sayapnya memang ada, itu syaratnya. Ada bawa ayam putih, kemenyan, kembang 7 rupa. Ya itulah katanya ritualnya semacam itu. Disambut sama Mbah Lawu, pakaiannya hitam-hitam gitu ya, kayak baju kampret tuh, Mang. Kalungnya besar-besar gitu. Tuh ininya pakai ikat kepala kain yang batik-batik gitu loh. Pakai gelang apa gitu, gelang bahar saya kata. Umurnya paling berapa ya? Waktu itu sih paling 50-an. Saya pikir kan kakek-kakek gimana. Ya cuma memang berewokan tapi baik orangnya tuh, Mang, ramah gitu. Nggak serem, nggak kayak di film-film. Saya juga diajak gitu, ayo ikut aja ke atas. Saya bilang, Mbah maaf, saya takut sama monyet. Itu nggak masalah, nanti saya udah nggak gitu. Pokoknya saya udah. Saya memang orangnya rada penakut gitu. Akhirnya ya sudah. Nah di situ katanya saya boleh nungguin di mobil, tapi nggak boleh kalau kemana-mana misalnya ada keperluan atau apa itu nggak boleh mobilnya dibawa. Ya sudah saya ikutlah. Saya kan cuma supir. Tuh katanya perbekalan makanan dan uang udah disiapin di situ kalau ada butuh apa-apa kayak gitu. Ya udah, selama 3 hari nanti saya di sana, katanya saya kan mau muasa di sana tuh, jadi tolong jangan hubungi saya, HP juga saya matikan gitu tuh. Jadi kita harus nggak ada kontak. Saya juga mau fokus di sana karena katanya ada puasa segala di sana. Ritualnya seperti itu. Itu ceritanya kan kita berangkat pagi itu, pagi ke sana, udah nyampe sana tuh ya udah agak sore lah, sore apa jam 4 apa jam 3 karena memang perjalanannya santai. Sambil tanya-tanya ada kesasar-kesasarnya kan gitu kan. Ya jam 4-an sore lah. Ke atas tuh Mang Nono ke atas diantar sama Mbak Lawu gitu kan. Sambil bawa itu persyaratan-persyaratan tadi, ayam apa segala macam, kembang, dibawa ke sana, naik ke atas gitu. Saya lihat masih kelihatan itu gubuknya, jadi saya ngelihat mereka masuk ke dalam gubuk, Mang.
gitu, masuk ke dalam gubuk. Udah aja saya ditinggal. Ya kalau bete saya mainan HP, main game kan kayak gitu kan di dalam mobil tuh. Nah waktu berjalan tuh maghrib ya kan, udah mulai gelap kayak gitu. Itu memang di situ auranya memang horor, memang serem aja. Jadi belum apa-apa udah merinding situ di situ tuh. Sepi di situ, nggak ada orang lewat. Saya lihat juga dari kejauhan aja ada kampung gitu, beberapa gubuk atau beberapa rumah gitu ya, ada lampu-lampu kecil gitu jauh dari mana-mana. Aduh kalau saya mau apa-apa gimana ya, kayak mau buang air apa kayak gitu. Gitu. Jadi ya sudah, waktu berjalan pas malam kira-kira jam berapa ya, waktu itu belum terlalu malam. Isya lewat ya, berarti kira-kira jam 9 atau jam 10 tuh Mang. Wah itu tuh malam itu tuh udah mulai mencekam, hawanya dingin. Garut, saya orang Cirebon ya kan, wah saya ya untung saya bawa jaket kan gitu kan, dingin. Saya diem aja di dalam mobil gitu kan, ya sambil ngerokok apa segala macam gitu kan, makan nyemil. Sekitaran malam jam 9 atau jam 10 itu suasana udah mulai serem. Apalagi waktu itu tuh tiba-tiba saya dikagetin pas lagi mainan HP gitu. Mobil, di depan mobil ada perempuan muda. Apa ya, dandanannya kayak kalau gadis desa mah kayak orang habis mandi tuh, pakai kayak kemen-kemen gitu, bahannya batik, cantik banget orangnya. Cuma ya menatap ke saya, terus ini awalnya sih saya nggak curiga, dalam arti belum takut ya. Lama-lama dilihat terus gitu, kok mukanya putih banget, pucat gitu. Cantik, nggak serem. Tapi putihnya itu nggak normal lah, bukan kulit manusia lah ya, gitu. Jadi akhirnya saya merinding juga, dia natap nggak kedip-kedip. Saya tuh ya pura-pura mengalihkan pandangan lah ya, sengaja nggak mau menatap dia karena saya udah mulai ketakutan, tapi saya nggak bisa kemana-mana. Gelap kan di situ? Gelap. Gitu tapi tuh. Kelihatan ya? Kelihatan, nah itu karena mungkin dekat. Mungkin ada cahaya bulan atau dari mana gitu kan ada. Terus mukanya putih banget. Jadi apa ya, emang nggak wajar sih Mang. Nggak wajar, nggak dilampuin, tapi nggak keluar cahaya lampu juga gitu. Kayak tiba-tiba kelihatan aja gitu. Padahal saya kan nggak nyalain lampu mobil. Lampu terdekat ya jauh lah, di gubuk atau di sana. Di gubuk juga cuma obor di atas. Sama di kampung-kampung tuh lampu-lampu yang kuning bohlam gitu Mang. Pokoknya serem. Nah akhirnya saya gimana caranya buang muka dari dia kan kayak gitu. Tiba-tiba ada suara anjing melolong gitu kan. Bukan melolong, menggonggong ini mah. Bukan kayak melolong kayak di film-film, bukan ya jegukan gitu, tapi bukan satu anjing ya, banyak. Ada lagi suara orang yang ngobrol Mang. Orangnya banyak, kayak orang banyak ngobrol, tapi nggak mau gantian ngobrolnya. Suara manusia, ada suara anak-anak, ada suara ibu-ibu, perempuan, laki-laki semua, tapi ngomongnya bebarengan. Dan yang herannya, saya tangkap itu suara manusia Mang, tapi saya nggak bisa nangkap satu kata pun lagi ngomong apa. Kayak misalnya kayak gitu, tapi bersamaan ngobrol kok nggak gantian kan gitu. Tapi itu berlangsungnya lama Mang. Lama banget. Wah itu ngeganggu, lama-lama saya mikir-mikir, lama-lama takut gitu kan. Udah tambah takut, ini nih bodi mobil sekeliling ada yang ngegeduk-gedukin kayak di gitu tuh, gitu tuh sekeliling, tapi muter Mang, bukan di sekeliling digedukin banyak ya, satu ketukan tapi jalan terus muter, wah nggak berhenti tuh Mang, wah saya udah stres itu Mang. Saya nggak bisa apa-apa di dalam mobil, teriak nggak mungkin. Wah kacau lah. Tapi saya lihat waktu itu berusaha ngeliat gitu ya. Memang saya ngeliat ada si perempuan tadi naik ke tangga atas itu. Tapi saya nggak sempat ngeliat seterusnya sih. Udah saya langsung ya bacaan lah sebisa saya. Ya saya waktu itu kan nggak ngerti apa-apa ya. Udahlah baca aja apa atau apa gitu. Pokoknya udah ketakutan, berusaha nggak mau lihat. Tapi ini suara ini kerasa gedukannya itu. Dung. Wah, luar biasa itu.
Setelah itu tuh saya itu kecapean sampai tertidur atau saya pingsan, saya nggak ngerti. Pokoknya bangun udah subuh. Ada azan subuh gitu ya. Tadi kenapa ya kan kayak gitu. Tadi apa? Terus tadi apa saya pingsan? Apa saya tertidur, saya nggak ngerti gitu. Nah ya besoknya kan pagi siang kayak gitu ya seperti biasa. Ada sih orang lewat 1-2 orang, itu kan jarang juga. Karena itu mungkin bukan jalur utama kemana gitu Mang. Mungkin cuma jalur ke kebun teh atau mungkin banyak jalur yang lain pilihan. Karena memang jalan itu kelihatannya serem Mang. Ya kalau saya pikir sih ya memang, jadi itu titik situ tuh daerahnya banyak makhluk astralnya lah gitu mungkin ya gitu ya, auranya memang serem gitu. Jadi ya sudahlah, akhirnya berlalu malam lagi ya kan, malam kedua terus akhirnya saya tuh ngalamin yang seperti itu lagi Mang. Cuma ada perbedaan. Jadi sama yang itu masih terjadi tuh yang kayak kemarinnya tuh, tapi saya udah nggak gimana lagi. Tapi ada, karena mungkin niatnya menakut-nakuti saya juga ya. Itu ada kejadian-kejadian yang lain yang ngelihat ada rombongan ular naik dari anak tangga itu ke atas gitu. Sambil ada suara desis tapi kenceng banget. Mang. Itu kencengnya tuh kayak pakai toa tuh Mang. Berisik banget. Kok apa ya, nadanya tuh tinggi banget gitu. Nah sepanjang suara itu warna-warni, ada yang besar ada kecil, naik ke tangga semua. Ke atasnya ya saya nggak tahu ya, samar ya, anak tangganya kan gelap Mang. Mulai terang lagi nanti di gubuk sana gitu. Ya saya sempat nyalain lampu mobil juga kan kayak gitu ada, tapi ya sudahlah. Karena suara tadi ya ujung-ujungnya tetap aja mengganggu saya, ini mobil geduk-geduk lagi Mang kayak kemarin gitu. Suara orang ngobrol, bahkan ditambahin ada suara-suara anjingnya itu tambah banyak, gonggongan anjing itu banyak, ada gitu. Wah berisik Mang. Pokoknya ya saya orang normal lah, itu kan kejadian luar biasa menurut saya ketakutan Mang. Nah udah malam kedua kejadiannya seperti itu. Terus malam ketiganya ya lebih seru lagi. Saya lihat itu tiba-tiba dari belakang gubuk yang Mbak Lau itu, belakangnya kayak ada cahaya terang gitu. Tapi kayak kilatan-kilatan kayak gitu juga. Ada kabut-kabutnya gitu ya. Ada suara anjingnya tetap ada. Wah, pokoknya berisik aja hari itu tuh. Ada, tapi di malam terakhir itu ada suara laki-laki yang nangis menyayat hati Mang. Saya pikir apa itu Pak Nono gitu ya. Ini kenapa? Saya kan khawatir Mang. Wah nangisnya tuh luar biasa. Sedih nggak kebayang lah. Pokoknya menyayat hati. Nangisnya tuh. Wah gitu. Entah apa Pak Nono lagi diapain. Udah nanti saya tanya pulangnya aja. Subuh datang ya biasa Mang, saya kalau mau sholat itu ke kampung sebelah rada jauh, ke situ saya jalan kaki, barangkali saya juga kan mau ke MCK ya buang Kalau air. makan ke kampung itu? Kalau makan saat itu sih waktu 2 malam pertama saya masih cukup dari perbekalan yang kita beli yang disiapin di mobil Mang. Nah yang hari ketiga udah mulai kehabisan, saya bosen juga sama makanan yang dibawa kan. Akhirnya ya saya Turun. Iya, sekalian misalnya pulang sholat. Ya paling ya itu, di situ juga ada warung satu-satunya makanannya itu aja sih Mang, makanan khas daerah situ. Ya saya makan nasi lah, gitu aja. Jadi ya buat saya sih ya sudah, namanya orang kerja ya resikonya udahlah saya tanggung. Udah nggak apa-apa, enak gak enak ya dilawan. Yang saya pikirin uang 500.000 sehari ya kan, terus saya pikirin anak istri saya nungguin uang kan gitu kan. Ya saya kan biasa cari uang ya seperti itu. Ya sudah. Lagian saya juga bantu Pak Nono juga atas inisiatif sendiri, dia begitu kan nggak usah heran, nggak usah nanya macam-macam.
pas ngelewatin malam ketiga, Mang, pagi-pagi itu sudah turun tuh Pak Nono sama Mbah Lau. Tapi Pak Nono bukan lagi bawa-bawa itu, dia manggul karung, Mang. Manggul karung goni yang coklat itu ya, dari bahan goni itu. Karungnya kelihatannya berat banget gitu, besar dan berat gitu. Akhirnya turun tangga, datang ke saya, ya biasa ketemuan sama Mbak Lau, gimana, baik-baik saja, apa sehat-sehat aja kan, kayak gitu. Ramah lah, yang namanya Mbak Lau itu ramah. Ya alhamdulillah Mbah, gitu kan, gitu, nggak napa-napa kan, kayak gitu. Ya udah, itu bukain pintu tengah, akhirnya saya buka. Nah terus Pak Nono itu dari pundaknya tuh ngegebrukin itu bawaannya karung itu, mobil sampai ngenyot gitu, udah jelas berat, apa yang dibawanya itu berat, ngot gitu sampai, apa itu Pak Nono? Ya lihat aja, udah nanti aja lah, gampang, nanti dilihat. Udah ngobrol ya basa-basi, nanya keluarga saya apa Mbak Lau kan, kayak gitu, biasa lah basa-basi. Terus ada sedikit obrolan ya campur-campur bahasa Sunda gitu sih, Mbah Lau ini. Saya juga nggak ngerti ngobrol apa, ya sudah, barangkali itu urusan mereka. Udah pamitan lah kita, pulang. Waktu di jalan saya disuruh lihat aja sendiri katanya. Saya buka, itu isinya uang semua. Uang di lak itu uang 100 ribuan merah tuh, Mang. Bayangin sekarung, saya nggak ngerti waktu itu kira-kira berapa M ya kalau kayak gitu. Ada kali 5 miliar. Ini uang semua. Katanya dites, ya kita tes aja di rumah makan nanti. Karung penuh itu ya? Iya. Jadi masih sampai berat. disegel? Iya, ada lak-lak kayak bank, dari bank itu tuh, Mang. Gitu. Jadi ya normal aja, uangnya nggak, bentuknya nggak ada yang aneh-aneh. Biasa uang tuh rapi, cuma yang namanya uang kan tuh bukan kertas. Kalau penuh pasti berat sih memang. Di mobil itu waktu digebrukin di jok tengah itu, mobil sampai ngenyot gitu, Mang. Berhentilah kita di daerah mana itu ya, di sebuah warung makan lah atau rumah makan kecil. Di situ cerita. Jadi ritualnya apa aja, cerita Pak Nono tuh gitu kan. Tadi gini. Jadi dicerita semua. Ya saya takjub aja sih. Orang bisa dapat uang segitu. Kalau saya kerja berapa ratus tahun juga nggak akan pernah dapat kan, kayak gitu. Nah jadi cerita, emang Pak Nono ini kebetulan mau cerita gitu kan, detailnya ke saya. Apa aja yang terjadi di sana, Mang. Jadi kenapa dia harus bawa ayam? Nanti dia ayamnya suruh dia sembelih, Mang. Ayam tulaknya itu kan disembelih. Lalu nanti diproses sama Mbah Lau. Jadi bekakak ayam. Pak Nono suruh makan bekakak itu. Saya bilang, terus gimana? Ya setelah itunya saya puasa selama 3 hari nggak boleh makan. Itu sampai hari pagi itu tadi, makanya ini saya baru makan lagi nih. Udah buka puasa ini minum minum air putih aja, sama dikasih apa sih, kayak singkong rebus gitu sedikit. Habis itu ini baru ketemu makanan lagi nih Pak Iwan, katanya. Oh gitu. Di situ langsung tuh Pak Nono berubah raut mukanya, jadi sedih, bahkan ada nangisnya juga. Kenapa Pak Nono? Pak Iwan, jadi pada saat saya makan ayam bekakak itu, tapi saya harus makan itu, yang saya lihat ini anak saya, bukan ayam bekakak. Jadi saya lagi daging anak saya. Yang mana? Iqbal atau Mia? Yang kecil, Pak Iwan. Nangis itu Pak Nono. Saya nggak berani komentar. Itu tadi sudah dijelasin kan. Udahlah, saya mah ikut aja karena gitu. Cuma hati saya tuh nggak nerimain gitu. Tapi ya sudahlah. Itu tapi kan kagetnya, shocknya sih ya. Iya. Sampai ini makanan yang sudah dipesan, jangankan ya Pak Nono yang katanya ingat sama dia pernah makan anaknya sendiri. Saya yang mendengar ceritanya sampai gak mau makan, padahal saya lapar banget itu. Terpaksa kita mulai makan, ketemu makan entahlah waktu itu di Cirebon, pulang boro-boro
perut lapar, kepengen sama makan. Jadi selera makan langsung hilang. Wah, sejalan-jalan itu Panono tuh nangis lagi. Ya dia kayak meracau gitu. Manggil-manggil nama anaknya apa segala macam. Nah, makanya ketika Panono pulang sampai ke rumah ketemu tuh sama anaknya tuh, si Mia itu, wah langsung dipeluk. Wah, dipeluknya itu kayak orang yang udah berapa puluh tahun gak ketemu, diciumin apa. Ya mereka ini juga gitu, sapa. Wah, kangen-kangenan lah. Terus katanya sih besoknya mereka liburan. Berapa hari nggak jualan. Ada perubahan setelah itu, Mang. Jadi ceritanya tuh Panono beli mobil ya kan, istrinya dibeliin satu mobil sedan apa tuh, cuma Panono saya ingat mobilnya tuh Alphard ya, beli itu. Wah, dimanjain lah, anak-anak minta apa aja dibeliin. Sampai yang tadinya kiosnya cuma satu itu sewa, katanya dia bisa nyewa kios yang sebelahnya, yang sebelah kirinya disewa lagi, tokonya tambah besar, Mang, perabotannya tambah lengkap. Yang tadinya plastik-plastik doang kayak semacam ember baskom kayak itu, jadi ada yang elektronik gitu, dispenser, ada magicom gitu. Wah, terus tambah rame. Kalau ya pandangan saya aja, apalagi orang lain ngelihatnya wajar, Mang. Kenapa dia bisa tambah kaya? Pengunjungnya, pembelinya tambah banyak. Sampai ceritanya setahun berlalu lah, mereka ya seneng aja. Anaknya meninggal, yang si Mia yang kecil ini meninggal. Tapi cara meninggalnya itu kan ya katanya ditumbalin ya. Cara meninggalnya seperti wajar aja, Mang. Sakit panas, dibawa ke dokter kemana-mana nggak sembuh. Udah sakit panas, mati, meninggal. Ya sebelumnya belum ada keluhan apa-apa, misalnya habis jatuh atau apa, enggak. Pokoknya tiba-tiba panas tinggi gitu kan langsung meninggal gitu ya. Wah, kasihan waktu itu. Ya berduka lah kita ya. Terus udah setahun itu tuh kita berangkat lagi, Mang, ke Garut lagi dengan saya lagi. Itu mah nggak seperti uang yang tahun lalunya ya, 3 hari sampai nginep kayak gitu. Itu enggak, sebentar paling berapa jam turun lagi gitu. Tapi yang tahun ini nih, Mang, karung yang dibawanya 3, Mang. Karungnya sama, besarnya sama, 3, sampai ada nggak tahu mungkin anak buahnya Mbak Lau gitu ya yang ikut manggulin gitu. Panono yang enggak, ada 3 orang. Bruk udah di mobil itu udah tambah ngenyot aja itu, dijatuhin di jok tengah itu. Ya saya udah nggak usah tanya lagi, itu pasti uang kayak kemarin kayak gitu. Kebayang ya, yang sekarung aja kira-kira misalnya 5 miliar atau 6 miliar gitu kan. Berarti itu kan kali 3 udah 15 miliar. Emang semenjak itu kehidupan Panono itu memang jadi luar biasa. Jadi katanya sih punya usaha, apalagi saya juga nggak ngerti ya bisnis apa, saya nggak tahu lah. Nah, kios-kios yang kemarin disewa itu akhirnya dibeli dibangun 2 lantai gitu. Wah, jualannya wah tambah hebat. Makanya katanya dia punya bisnis apa gitu, bisnis sampingan gitu. Pokoknya tambah mencerang lah. Nah di situ istrinya tuh jadi kehidupannya jadi apa kayak kelas atas gitulah. Istrinya tahu ya kalau bapaknya melakukan itu? Aduh, saya tuh antara ya nggak jelas juga sih, Mang. Mungkin tahu, mungkin enggak kan kayak gitu. Gitu. Pokoknya yang saya lihat anak dan istrinya lagi menikmati lah perubahan kehidupan ekonominya Panono itu. Tapi kalau lihat Panononya sih biasa-biasa aja, nggak girang, nggak lain, pokoknya gitu biasa aja gitu. Bisnis ya bisnis kayak biasa, cuma memang tidak mengeluh kayak waktu awal-awal sebelum dia datang ke Garut gitu. Ya sudah normal aja. Tapi yang kelihatannya sangat mencerang itu istri sama anak-anaknya. Sekolahnya juga sekolah yang mahal kan gitu ya, ada sekolah internasional atau apalah, nggak ngerti gitu. Ini 2 tahun kemudian kesana lagi sama saya lagi, Mang. Saya antar biasalah kayak gitu. Nah, cuma pas pulangnya saya lihat beda, Mang. Mereka tidak bawa apa-apa, nggak ada karung lagi, nggak ada. Ya tangan kosong aja.
Pak Nono ya jalan turun tangga sama Pak Mbah Lawu itu ya nggak bawa apa-apa, karena ceritanya begini Mang. Pak Nononya cerita. Iya, Pak Nononya cerita. Katanya Mbah Lawu ya, sebenarnya kata Mbah Lawu sih mediator aja sih katanya sih. Si siapa, Nyai Langsat atau siapa itunya yang minta tumbal satu lagi Mang. Sedangkan yang akan ditumbalkan tuh anak yang tinggal satu-satunya, si Iqbal, anak tertuanya yang laki-laki. Nah di situ katanya sih menurut pengalaman ditumbalkannya anak yang kecil ya, si Mia itu aja dia sudah ngerasa terpukul, dia sampai nggak mau makan kan waktu itu. Apalagi anak yang tinggal satu-satunya ini diminta juga, katanya terjadi negosiasi apa segala macam gitu. Walhasil Pak Nono ini udah nggak mau lagi ngikutin syarat-syarat yang diajukan dari sana Bang. Makanya Pak Nono pulang tidak bawa apa-apa gitu. Ya mukanya kelihatan agak sedih, kecewa. Saya juga nggak ngerti ya. Ya jelas kecewa. Mungkin harapannya waktu itu dia pulang entah bawa 3 karung lagi atau 6 karung, saya nggak ngerti. Pokoknya mengeluhnya seperti itu. Sepertinya sih Pak Nono sudah mulai sadar, intinya sih tidak mau ngikutin lagi, menepati lagi perjanjian. Berapa bulannya saya lihat kondisi ekonominya Pak Nono itu mulai berubah jadi surut Mang. Pembeli awalnya mulai sepi. Saya kan di situ setiap hari Mang, nggak seramai kayak kemarin, sampai ada yang pernah ada jam berapa gitu diantri gitu ya, kirim kemana-mana gitu pakai mobil gitu ya, sampai keluar kota katanya sih order perabot aja tuh. Bisnisnya Pak Nono ini sampai berakibat dijualnya itu toko, dia akhirnya nyewa lagi, dijual ke orang, tapi dia masih boleh nempatin tempat itu untuk jualan, tapi udah sifatnya sewa Mang. Awalnya tuh saya tahu seperti itu, jadi udah dijual, mobil-mobilnya udah nggak ada, pakai motor lagi gitu kan, dan sering ribut sama istrinya, berantem terus, suka kedengaran teriak-teriak dari dalam gitu tuh, anaknya suka kedengaran nangis. Nggak bahagia dulu lah kelihatannya ya gitu kan. Itu kalau nggak salah dalam waktu setahun habis itu Mang. Habis sampai dia nggak bisa jualan lagi Mang. Terus katanya istrinya kan udah nggak kelihatan lagi, katanya udah cerai, istrinya minta cerai, anak-anaknya dibawa sama istrinya ke Ciamis katanya, di Jawa Barat tuh. Pak Nono akhirnya nggak bisa jualan lagi, katanya sih pulang ke orang tuanya di Jawa Timur. Tersiar juga kabar bahwa Pak Nono ini sudah mulai stres katanya, udah kayak ODGJ gitu Mang. Dapat kabar dari mana itu? Ya kan pedagang-pedagang yang di sekitaran kios itu kan pada kenal semua. Ya mungkin ada yang masih orang Jawa juga waktu itu, siapa gitu, kios mana gitu, orang Jawa Timur juga. Nah kabar ya, saya kan mangkal di situ kan, ngobrol bukan dengan satu kios aja sih Mang. Gitu ngobrol, katanya sekarang udah jadi ODGJ katanya Pak Nono gitu. Ah masa iya kan kayak gitu. Tapi ya saya dengar dari orang ini ya anggaplah Pak Maman namanya gitu ya, Pak Maman itu. Ya udahlah, tapi wajar aja sih kalau menurut saya sih, kalau memang akhirnya jadi begitu ya, anaknya mati satu, istrinya minta cerai, usahanya bangkrut sampai dia benar-benar kehabisan, bisa jadi ODGJ lagi. Ya wajar lah kalau kata saya sih. Lama berapa tahun tuh ya, berapa tahun nggak ketemu, tiba-tiba sekitar setahun kemarin apa berapa bulan sebelum setahun kali datang Pak Nono. Sudah wujudnya udah ODGJ memang, udah kotor, udah apa. Wah, datang. Nah, herannya lagi ya, saya tuh kan ceritanya kan rumah kan masih ngontrak Mang. Jadi saya tuh sebenarnya udah pindah. Tapi yang nggak jauh dari situ
Tiba-tiba nih Pak Nono datang ke rumah saya dan tahu, entah dari mana tahu rumah saya, datang dan masih kenal dengan saya. Pak Iwan gitu. Wah, saya takut merinding gitu ya. Wah, penampilannya serem, Bang. Ya orang nggak mandi berapa tahun kali ya, rambutnya gimbal apa udah serem lah, kotor hitam kayak gitu. Tapi saya tahu itu, masih bisa saya kenali itu Pak Nono. Hah? Pak Iwan datang ke saya itu ya saya suruh masuk lah ya. Maksudnya masuk ke pekarangan aja sih. Karena saya juga kalau saya bawa masuk ke rumah kan rasanya ya rada gimana juga ya. Akhirnya ngobrol lah di teras gitu tuh. Nangis. Wah, nangis. Tiba-tiba nangis gak berhenti. Ya nggak jelas gitu. Wah, nangis. Tolong doain anak saya. Anak Pak Nono yang mana? Mia. Wah, ingat semua. Jadi ya udahlah. Saya kasih doa sebisa-bisa saya, Mang. Ya udah kayak Al-Fatihah ya kan. Ya pokoknya ya saya kasih doa dengan setulus hati karena saya sangat mengenal anak itu. Saya juga kasihan, Mang. Tiba-tiba tuh nangisnya tuh berhenti setelah saya selesai doa tuh. Terus dia pergi aja, nggak pamit, nggak apa. Pergi aja gitu. Jadi kayak yang sudah ya sudah gitu. Terus udah nggak tengok kemana-mana gitu. Sampai saya lihat perginya kemana, sampai menghilang. Saya juga bengong aja, Mang. Manggil juga gimana gitu. Saya terheran-heran juga lagi keadaannya tuh, saya lagi bingung lah. Mungkin kalau hari ini kenapa nggak saya panggil aja kan kayak gitu. Kalau bisa saya tolong ya saya tolong. Cuma hari itu pikiran saya memang kacau ngeliat keadaan kayak gitu. Ya kaget, susah dipercaya apa segala macam. Pokoknya sudahlah, mungkin sudah takdirnya harus begitu, Mang. Saya tuh akhirnya belajar dari situ, Mang. Ngelihat betapa orang yang pengen hidup enak itu pengorbanannya mesti sampai segitunya barangkali ya kayak gitu. Kalau misalnya menempuh jalur pesugihan atau penglaris seperti itu ya mungkin ada perjanjian sama setan atau apa tuh, Mang. Ya itu jelas, Mang. Orang tempatnya serem kayak gitu, terus ritualnya ada makan bekakak yang seperti itulah gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya orang hidup mah ya diterima aja lah, bersyukurlah dengan keadaan yang sudah dikasih sama Allah ya, Mang. Nah rupanya Pak Nono ini nggak mensyukuri keadaan, jadi akibatnya dia menempuh jalur yang seperti itu, ujung-ujungnya seperti itu. Ya, anak pertamanya diambil juga? Nggak jadi, Mang. Ya itu mungkin dia jadi ODGJ itu karena memang dia katanya sih melanggar perjanjian gitu, karena dia nggak mau menumbalkan anaknya yang sulung itu, Iqbal itu. Karena itu kan memang kalau begitu kan tumbal itu kesepakatan, Mang, katanya. Kalau tidak sepakat ya tidak main ambil aja. Kalau mungkin sepakat ya Pak Nono waktu itu dapat uang lagi gitu. Wah, kehidupannya memang ada beberapa orang yang menduga-duga menempuh jalur itu Pak Nono kan bisa. Tapi ya kalau ngelihat dari enaknya memang enak banget itu hidup. Tamas ya terus sampai keluar negeri kemana gitu. Apa aja yang anaknya mau dia kasih. Punya apa aja. Sampai rumahnya sendiri yang gak jauh dari kiosnya itu dia kan beli rumah tingkat gede rumahnya. Mobilnya aja ada berapa. Wah pokoknya ya menggiurkan lah manusia mana yang gak suka sama keadaan seperti itu. Gak bisa pakai tumbal pengganti. Nah itu katanya sudah. Jadi kebetulan yang ritual di gunung ini nih, di bukit ini dengan Mbah Lau ini katanya sudah ada pengajuan dari Pak Nono supaya bisa menumbalkan misalnya karyawan atau orang lain atau orang lewat kayak gitu. Itu katanya nggak bisa. Karena di situ memang awal perjanjiannya katanya dari awalnya seperti itu. Gitu. Jadi yang diminta seperti itu. Ya kalau menurut kesimpulan saya sih sebenarnya karena memang ya ujung-ujungnya orang yang sudah dapat kesenangan dengan cara instan kayak gitu memang harus menerima akibatnya sih, Mang. Kayak gitu, apapun itu, apakah kebentur karena aturan main dan lain-lain kayak gitu. Jadi, waktu selama dia kaya itu pernah nerima uang nggak dari saya? Pak Nono? Ya itu aja, saya sih terima ongkos nyetir aja, Mang. Uang asli itu, Bang ya? Uang asli, memang asli itu, Mang.
Dibelanjain waktu itu di restoran walaupun nggak dimakan itu kan tetap dibayar dan laku. Artinya Buktinya bukan uang asli beneran, uang dari apa namanya, pesugihan ya. Oh iya, Wah, asli. insya Allah. Jadi saya ngerasa begini, niat saya memang saya terima ini uang walaupun misalnya untuk nyupir waktu itu ya 500.000 sehari itu terlalu besar. Tapi saya rasa ini tetap jual beli tenaga lah. Uang halal. Uang halal gitu. Saya nggak ngerasa ikutan seperak pun menikmati uang dari hasil seperti itu. Karena apa? Kurang lebih ya sebodoh-bodoh saya sebenarnya saya udah pernah dengar cerita-cerita yang seperti itu tuh. Itu kan dilarang sama agama gitu. Ya saya walaupun agama ya Islamnya abangan kan gitu ya. Kalau bahasa orang sini tuh ya Islam KTP, saya kurang lebih saya tetap takut sama hal-hal yang seperti itu. Saya sayang sama keluarga saya nggak mungkin saya tukar dengan kesenangan walaupun nanti tetap keluarga menikmati gitu. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki memang seperti itu, harus bijaksana. Ya saya nggak sepinter apa sih Bang, cuma alhamdulillah saya masih dilindungi. Pernah sih Pak Nono nawarin ke saya, mau nggak jualan baksonya jadi rame. Ya kalau ngeliat hasilnya ya siapa yang nggak mau, tapi kalau ngeliat resikonya atau syaratnya saya langsung nggak mau Bang. Lah yang saya alami juga, wah ini mah hubungannya sama banyaknya sama setan-setan kayak gitu ya, saya nggak mau lah Bang. Saya kan orang yang penakut juga gitu. Apalagi Pak Nono udah cerita detailnya kayak gitu, saya sampai nggak mau makan tuh. Tetangga nggak curiga ya? Ya beberapa sih ada yang ngomong, tapi ternyata kan nggak tahu, dianggap angin lalu aja dan itu nggak jadi permasalahan tuh Bang. Nggak, ya biasa aja kayak gosip-gosip biasa aja, ringan aja. Tapi ada sih yang ngomong kayak gitu. Oh ini nih pakai ini, tapi ya Pak Nono menganggapnya biasa dan akhirnya biasa lagi tuh. Nggak terus-terusan orang pada ngomong kayak gitu. Tapi ada orang yang memang matanya awas kayak gitu, ya udah. Mungkin kalau saya tahu sih kayak orang di Cirebon tuh usilnya nggak sampai segitunya Bang. Yang ngomong sih ngomong, tapi nggak akan jadi sesuatu lah. Aduh, di demo atau di arak atau di apa, enggak lah. Disikapi enggak. Cuma sekedar gosip aja. Asalkan ya dianggap angin lalu ya hilang. Begitu aja. Itu yang terjadi sama Pak Nono itu. Makanya hidupnya senang banget, enak gitu. Saya aja sampai ngiri Bang. Wah, apa aja kebeli gitu tuh. Ya saya kan manusia biasa, seneng lihat uang kan kayak gitu. Wah. Suka ngasih nggak Pak Nono ini? Enggak, jadi paling Pak Nono seneng raktir, borong bakso saya. Nanti tetangga kios dibeliin atau apa siapa sih. Jadi ya insya Allah ya menurut saya sih halal kan. Saya kan tetap ngeluarin bakso Man. Kalau ngasih uang langsung sih nggak pernah. Enggak pernah gitu. Nggak pernah. Kayaknya Pak Nono juga kan ngerti lah gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa seperti itu. Pokoknya yang saya dapat selalu ada pengorbanannya dari saya sih gitu. Oke, emang ada uang lebih sih Mang. Kalau misalnya sekian 10 mangkok kan kayak gitu, dia bayar nggak usah kembali kan kayak gitu. Tapi buat saya sih nggak usah Pak Nono, yang lain juga ada yang begitu. Masih halal ya? Masih halal insya Allah. Ya Allah alam ya. Kalau menurut saya itu halal gitu tuh. Tapi tetap halal haram ya biar Allah aja yang menilai kan kayak gitu. Saya nggak berani. Cuma saya ngerasa pada saat itu ya nggak apa-apa orang ngasih kembalian, nggak usah diambil sih gitu. Dia pernah tuh Mang sampai belanja itu sampai berapa ya, pokoknya saya baru keluar belum ngelayanin habis. Atau banyak, nggak tahu siapa aja, pokoknya siapa aja yang dia lihat makan bakso habis. Saya dibayar waktu itu kan, saya rata-rata 250.000 gitu, rame-ramenya 400.000 gitu. Saya dapat tuh berapa, hampir 500.000 atau kembaliannya gak usah, ambil aja. Ya memang sedikit, bukan saya tidak menghargai. Seperti memang saya nggak pernah menikmati. Ya mungkin benar saya nggak pernah menikmati. Buktinya saya nggak ada efek apa-apa ke saya. Ya sampai itu dari tahun 2010 loh. Sekarang tahun berapa? Alhamdulillah saya nggak ngerasa ada kejadian-kejadian yang akibat dari kasus itu gitu tuh. Masih ada peninggalannya ya, rumahnya? Ya udah, itu udah lama. Udah dijual ke orang maksudnya? Kalau nggak salah bentuknya juga udah jadi toko besar apa itu tuh. Udah dibongkar ya? Udah dibongkar ya. Udah nggak ada tapaknya udah. Itu kan dulunya cuma kios kecil, Man.
kios kecil tuh, sama dia nyewa satunya lagi dijadiin satu kios. Itu ya menurut saya sih ya belum sebesar Alfamart, Indomaret gitulah. Ya sekarang sih mungkin udah jadi apa gitu. Kebetulan saya udah mulai jarang lewat situ juga, Bang. Yang aneh dia ODGJ tapi tahu alamat ya. Iya, makanya saya kaget, terus dia pergi tuh bengong aja, bengong. Padahal masih bisa saya panggil. Kalau dipikir-pikir sekarang, padahal saya waktu itu masih bisa ngejar atau saya panggil gitu tuh. Karena waktu itu kan berarti udah tahun 2010 ke sini udah 10 tahun lebih kan. Masih bisa ingat dia. Nah itu, dia masih bisa ingat. Tapi saya juga kan, itu bentuknya udah berubah, Man. Tampilannya tuh udah hitam, kotor gitu, rambut. Pakai baju? Ya compang-camping gitulah. Ya nggak karuan ya, auratnya kemana-mana kan. Tapi masih pakai, cuma nggak telanjang bulat gitu. Udah orang gila aja ya? Iya, udah kayak gitu. Jadi kalau sekilas sih, ya nggak tahu, saya juga heran kok bisa mengenali. Kalau menurut saya sih perubahannya banyak secara fisik. Tapi nggak tahu kenapa saya juga tahu kalau itu Pak Nono. Masih mau ngantar orang-orang gitu, Pak? Oh, udah nggak mau lagi. Kapok ya? Iya. Jadi merasa berdosa juga gitu ya? Pasti, ya. Ya apalagi terakhir-terakhir ini saya sering dengerin ceramah-ceramah agama kayak gitu, Mang. Jadi saya jadi tambah takut gitu. Jadi insya Allah lah, kalau saya boleh ngasih saran ke setiap orang yang punya niat seperti ini, jangan. Akibatnya tuh nggak enak banget. Sebentar aja. Enaknya ya? juga sebentar. Sahabat katanya akan selalu ada, dikala senang maupun susah. Tapi hari itu Pak Iwan justru menjadi saksi ketika sahabatnya memilih jalan gelap bernama pesugihan. Bingung, sedih, bercampur jadi satu. Namun kesetiaan membuatnya tetap mengantar. Dan ternyata bukan hanya pelaku yang dihantui, ia yang sekedar menemani pun ikut merasakan teror yang sama. Beruntung hatinya tak tergoda. Tapi perlahan, ia melihat perubahan tubuh sahabatnya kian rapuh. Pak Iwan mencoba memperingatkan, tapi sudah terlambat. Sebab sahabat yang dulu ia kenal sudah hilang, tertelan jalan gelap yang tak pernah menjanjikan pulang. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.